Kalau dari Simple Man-nya kan udah selesai nih. Kan ada kedua nggak? Sebenarnya kenapa orang-orang film atau orang-orang produksi itu pada bermulut-mulut kasar karena Adegan seks susah nggak sih itu? wow, Kecil dong. itu juga udah dinego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Handopo di Ngobrol Aja, salah satu konten Kasuara Official selain apa dong? Tanya jawab, terus ada vlognya juga. Vlognya juga, 3 aja ya? Ya, Yang fokusnya situ ya. Alhamdulillah hari ini di Jumat tanggal 27 Mei 2022 sudah gajian. Enak ya udah gajian. Belum gajian? Belum. Kok bisa? Pokoknya bulan tanggal paling ujung udah itu baru. Nggak pernah dimajuin? Alhamdulillah, insya Allah. Jadi kalau bisa mundur. Mundur. Jerman bosnya. Bosnya Jerman kan? Jerman. Di mananya Munchen? Nggak tahu tuh. Nama kamu siapa sih? Kita ngomong. Oh iya udah ngobrol panjang. Nama kamu siapa? Oke, halo aku Sisil. Temannya Adam ya? Teman kuliahnya. Jadi 3-4 hari lalu tuh Adam tuh info kan kami tuh setiap sebulan tuh 2 kali bikin podcast untuk ngobrol-ngobrol begini. Dia tadi info ada teman yang mengerti latar belakang tentang dunia perfilman. Betul enggak? Ya, Film TV segala macam. Mungkin Adam lihat momennya sebulan ini kan lagi rame-ramenya film kita nih ya. Lagi bagus lah, lagi hidup lagi. KKN, Doctor Strange, Spider-Man. Ya 3 itu kan. Maksudnya setelah after Covid itu Yang paling ramai filmnya ya, itu. 3 film ini yang betul-betul lagi Naik boom ya. daun bangun. Terutama yang KKN, Karya Anak Negeri. Iya. Itu film itu udah 2 tahun yang lalu kan ya dia. Sudah 2 tahun yang lalu mau digarap. Udah digarap apa mau digarap? Mau digarapnya itu sebenarnya udah dari beberapa tahun lalu. Jadi kalau yang dari aku tahu dari teman-teman aku, teman-teman media media, di dunia film itu. Sebenarnya banyak banget film-film tuh yang udah digarap justru dari 4-5 tahun lalu. Tapi belum dirilis. Tapi belum dirilis. Ada satu film sebenarnya yang nanti akan dirilis. Ini film bener apa film? Film beneran. Kan ada tuh, kalau aku tuh nggak sukanya film Indonesia itu ya, alurnya tuh ngaco, ngerti nggak sih? Nah, Kayak pocong apa, terutama tuh kalau yang main tuh Dewi Persik atau siapa gitu, pasti kan jualan tubuh aja lah. benar. Iya, terus Yang kalau orang ada setan lari beneran Ya, lari, kalau iya. dia nggak akan nempangin. gitu. Ya, kayak gitu-gitu kan. Jadi kurang sukanya di situ tuh poin-poin film kita. Nah, ini film yang bener apa film gimana? Yang nanti akan tayang. Kelas KKN atau enggak? Enggak sekelas KKN. Di bawah Ini itu? lebih kayak ke film drama sih. Sekarang tuh yang apa? Rembayang sama bininya tuh Dinda Sama Hau. Dinda Hau. Oh, sama Dina Aminarti segala macam ada tuh film subuh-subuh apalah gitu kan. Itu film drama tuh. Film drama. Religius. Nah, seperti itu. Kalau ini lebih ke drama yang motivasi gitu sih, yang main tuh Arbani Aziz. Siapa itu? Tahu film Roman Picisan nggak? Enggak. Yang anaknya manis banget terus ada Teh Lalat. Itu cewek cowok? Cowok dong. Cowok manis. Cowok manis. Ada. Ada. Banyak, cobain deh. Maksudnya lihat deh gitu. Wah, iya parah alirannya. Beneran. Itu kalau ini bocoran aja ya. Dia tuh ngegarap naskahnya aja, cuman draft naskah. Itu dia memakan waktu sampai 5 Berarti tahun. yang motivasi apa ya? Terkenal ya? Keluarga Cemara? Keluarga Cemara itu kan Sekarang lebih udah ke family ya. ada yang 2 nih. Ada yang kedua. Ada yang kedua, dia mau rilis. Ini yang kayak gimana filmnya? Aku belum tahu jelasnya kayak gimana nih si ceritanya, karena kan mungkin juga aku bocorin, Nggak aku boleh, takut nggak juga spoiler, ya, oke. nggak enak. Cuman kayak proses produksinya dia itu tuh makan waktu yang bener-bener lama, dan aku cukup kayak kasihan aja. Giliran udah syuting, udah proses editing, pandemi. Berarti ini film sudah beres? Udah Bungkus ya? akhirnya mau tayang setelah sekian tahun. Kalau orang-orang film itu ya, mereka itu bikin film, lihat momen atau enggak? Tahun ini, lagi in tentang misalnya tentang drama, mereka akan ngikutin drama, atau lagi horor gitu. Ada beberapa PH yang kayak gitu, ada juga beberapa PH yang memang dari beberapa tahun, ibaratnya misalnya musiman nih, lagi musim film horor. Kalau misalnya untuk buat movie ya yang akan tayang di bioskop itu nggak mungkin seminggu jadi naskahnya terus seminggu lagi depan syuting, itu kan nggak mungkin. Biasanya kalau misalnya beberapa PH yang mau bikin film itu, pembuatan film di 1 sampai 2 tahun ke depan itu sudah di pitching di tahun ini. Berarti udah long termnya udah ada. Long termnya udah ada. Jadi ada kita
kita pitchingin misalnya ada 5 film, 5 judul film, diceritain dulu sinopsisnya kayak gimana, akan pakai talentnya kayak gimana, terus kira-kira memakan biaya produksinya itu berapa, terus lokasinya akan di mana aja. Itu tuh prosesnya panjang banget. Berarti- sampai approval cerita dulu. Berarti bukan dadakan. Berarti KKN itu bisa katakanlah 2 tahun yang lalu. Bisa jadi itu film sebenarnya udah dari 4 tahun yang lalu sudah. KKN itu kan sebenarnya diambil gara-gara Di Twitter. ada thread yang Ya, di Twitter Simple kan. Man. Iya. Heeh. Yang awalnya kan dari situ ya, mungkin banyak kayak misalnya bencana zaman dulu hafalan sholat Delisa itu Hafalan kan Delisa, karena ya. ada bencana di Aceh. Aceh bener. Dan itu kan based on true story, dan kasihannya si Delisanya, kamu tau nggak, dia tuh nggak dapat royalti sama sekali padahal diambil dari ceritanya dia. Orangnya ada ya. Orangnya ada. Ada salah satu wartawan waktu itu aku nonton, dia bilang cuma mau dengar cerita aku ceritain semuanya. Udah gitu Aku tuh. nggak tahu kalau ternyata itu akan dijadikan film. Dan dia sama sekali nggak dapat apa-apa. Dia bilang di wawancara itu kalau dia nggak dapat apa-apa. Jadi kalau misalnya dibilang bikin film musiman, Nggak juga. nggak juga sih. Tapi lebih banyak kalau industri film kita itu lebih banyak kayak true story atau yang urban legend, kayak Kuntilanak kan urban legend ya. Kalau KKN ini true story nggak sih tuh? Itu bisa dibilang true story sih. True story. True Nah, story. atau film yang ngarang-ngarang yang memang fiksi. Iko Uwais, The Ride itu kan nggak ada tuh. Itu fiksi kan. Sebenarnya kalau penulis skenario itu lebih gampang untuk fiksi atau true story gitu menurut kamu? Lebih gampang fiksi. Karena Kalau true story itu kan kita ambil cerita orang, ceritanya misalnya kayak gini nih bentuknya botol. Nih cerita based on true story kayak gini. Tapi kan akan ada banyak kepala yang akan menyetujui dari si cerita itu. Ada yang ceritanya boleh dimasukin, ada yang ceritanya nggak boleh dimasukin, ada yang ceritanya mau dirubah demi mendapatkan dramanya supaya lebih Ada yang mendramatisir, dilebih-lebihkan. ada yang dilebih-lebihkan atau bahkan ada yang dikurang-kurangkan. berarti KKN itu pasti ada yang lebih-lebih kan? Banyak pasti. Banyak film yang dari novel terus dijadiin film, pasti banyak yang kecewa. Film Dylan deh. Beda ya? Aku sih nggak baca novelnya ya. Beda nggak sih? Menurut aku sih beda. Aku baca novel dan aku nonton Lebih filmnya. seru novel. Lebih seru novel. Tapi balik lagi nih, kenapa bisa dibilang lebih seru novel? Karena ketika kita baca, kita kan imajinasi. Kita masuk ke Kita dunia. masuk ke situ. Itu benar. Kalau Dan- novel tuh itu dia. Kita berekspektasi ketika dijadikan film itu sesuai sama yang di Sesuai otak kita. Nah, kita punya visi sama. Bener. Ternyata nggak sama. Ternyata kan nggak sama. Berarti, Atau bahkan berarti lebih bagus jangan baca novelnya. Karena kalau kamu bilang film itu lebih banyak mengecewakan dari novel, ya mendingan jangan baca novel, jangan tapi baca nonton novel. filmnya aja. Karena akan downgrade. Kita Iya. punya apa ya? Ekspektasi itu akan downgrade. Betul ya? Karena aku tuh gak baca novel fiksi ya. Sama kayak Dylan, tapi lebih kepada tentang sejarah segala macam lah. Itu memang ketika kita baca, kalau yang betul-betul suka baca, itu kayak ada di sana. Ada di situ. Betul nggak sih? Kayak kita tuh kayak ada di dimensinya mereka. Dan kita tuh akan susah berhenti baca itu. Bener. Ya kan? Akan terus kemanapun dibawa-bawa ya. Iya, Betul nggak sih? bener. Ya kan? Tapi aku tipe orang yang baca malas mulai. Kenapa? Begitu udah mulai itu Nggak bisa berhenti. Mau novel berseri-seri Nggak pun bisa berhenti. itu kayak Nggak bakal nggak terus. bisa berhenti. Nggak bisa berhenti. Aku baca tentang Gajah Mada sampai 12 itu mungkin lebih tebal dari Al-Quran tuh. Banyak banget dibaca dan harus dan hafal ceritanya. Nah, terkait dengan film tadi ya. Aku tuh pernah podcastnya Rano Karno sama Helmi Yahya. Dia bilang zaman dulu tuh sutradara tuh mulai sampah. Anjing, babi, maki-maki lah segala macam tuh, artis nggak peduli siapapun itu dimaki-maki. Iya. Sekarang yang kamu ketahui mau event itu film ataupun FTV sinetron, masih ada nggak sih saudara yang anjing lu bego banget sih, ada nggak sih gitu-gitu? Ada lah. Terakhir aku syuting itu yang bacot itu bukan sutradaranya, astradanya, asisten sutradaranya. Dia malah Yang ngebacot. siapa artisnya? Artisnya waktu itu Fahri Muhammad, Novia Bahmid. Dimaki Dia nggak maki kayak lama banget sih, bisa ngafal nggak sih? Tolol banget. begitu. Santai aja bro. Kalau misalnya si Fahri Muhammad masih bisa kayak gitu, ya kan? Nah, gitu. balik lagi artis-artis zaman sekarang. Ada nggak itu sih kan artis yang lawan gitu? jarang sih. Walaupun dia Kalau punya- yang selama ya, aku ini walaupun ya, dia punya nama besar nggak ada yang lawan gitu. jarang. Karena kalau misalnya artis lama atau artis senior pasti dia udah tahu dunia film, semua bermulut kotor, semua bermulut kasar. Pasti ya. Pasti Berarti kayak- siapapun kayak itu. Joko Anwar, Awi yang KKN, KKN itu ini pasti. karena lingkupnya mereka bisa dibilang Bronx ya, Bronx. Gimana sih Kak, gimana orang nggak berkata kasar? Capek nih, Iya, tengah malam segala macam. krukol jam 4. Jam 4 pagi lagi masih on cam. Ya pasti mereka udah otak mumet, dikejar waktu. Kalau misalnya nih ngaret nanti Gangguin molor lain. lagi, itu akan banyak kayak efek domino Kak. Nah, itu yang nyebabin dia tuh Ih, jadi gua seneng emosional. dipanggil Kak.
Iya ya, gue jadi manggil Kak, nggak apa-apa kan. Apa-apa. Sebenarnya Bagus. kenapa orang-orang film atau orang-orang produksi itu pada bermulut-mulut kasar, karena dia ada pressure. Talentnya juga sama. Talentnya kalau misalnya ada yang bete ngambek ya bisa ngambek. Bisa nggak sih sesama talent tuh berantem gitu? Bisa. Tapi tetap kalau misalnya depan kamera dia harus kayak yang gini Gitu-gitu. gitu lagi. Ya udah, peran. Kalau adegan itu yang adegan seks susah nggak sih itu? Wow, belum pernah syuting adegan. Maksudnya bukan ya, maksudnya adegan bukan seks yang gimana, terlalu liar nih imajinasinya. Ih, Maksudnya- jauh banget kayak Iya, otak gue ya, maaf. Begitu ngomong seks begitu. Maaf. Maksudnya ciuman itu kan seks juga kan? Iya. Nah, maksudnya ya dia ngomong seks kira. Iya lagi gue. Iya lagi. Maksudnya yang adegan ciuman gitu susah nggak sih? Susah lah karena take-nya pasti berkali-kali. Sekarang gini, kita syuting kayak gini, 2 kamera. Heeh. Itu enak banget, bagus banget. Iya. Ya kan? Bayangin kalau misalnya film. Heeh. Film itu harus ambil angle dari berbagai macam Oke. angle. Nah, kalau misalnya tadi Kakak nanya kan, adegan ciuman kayak gimana? Iya Kak. Take-nya kan pasti mulai dari medium shot sampai dengan close up, belum yang di Kamu pernah tilt nggak sih up, tilt down tracking. ketika kamu ada ikut proyek itu ada adegan ciuman? Enggak, belum pernah. Belum. Aku kebayang sih misalnya gimana sih kalau kita bicara lokal ya, kalau luar mungkin udah biasa lah. Luar udah biasa. Kalau lokal, Filmnya gitu kan, gimana gitu kan, yang adegan-adegan mesum-mesum gitu. ada yang Kan ini take-nya tahu film Kuntilanak Ramas apa Pocong Ramas sih dulu yang tuh main kan? ada yang adegan di bathtub. Iya. Sama orang bule ya? Sama orang bule ya benar. Kayaknya orang bule deh. Nah, iya benar. Iya kan? Itu gimana deh coba? Asli nggak sih? Ya asli. Mau bercandanya gimana kalau di syuting itu? Maksudnya si itu betul-betul nggak pakai BH? Belum sih. Ya belas karena kan dia pasti ada agreement. Berarti yang ngatin dia topless banyak. Ya dong? udah, kru Enak lah. krunya ya enak ya. Nah, si lawannya tuh gimana ya? Lawannya gimana? Enak juga kali. Kalau dia deket. Nggak serius, tapi kalau menurut kamu ketika adegan begitu si perempuan betul-betul buka gitu? Mungkin ya menurut aku. Kalau yang ada di bayangan Atau aku. misalnya dia buka, aku pernah nonton syuting video klipnya Katy Perry, dia buka begini kan, sini doang kan, tapi dari belakang. Nah, kalau ini apa gimana? Apa emang udah begini-begini kelihatan atau dari Mungkin dia juga atau pakai padding juga kali ya. angle dari samping aja gitu? Mungkin angle entah nanti kameramen ambil angle atau memang sebenarnya dia nggak benar-benar bugil, dia nggak benar-benar naked. Mungkin kan ada padding sekarang kalau Padding tuh apa perempuan. ya? Aku nggak ngerti. Padding tuh padding pad buat nipple. Oh, jadi nutupin ini doang? Nutupin itu doang, tapi kayak percuma nggak sih? Percuma lah. Emang Orang udah kelihatan juga. emang mau ngeliatin putingnya? Enggak kan? Enggak lah orang isinya. Nggak sih. Tapi mungkin nggak sih pakai stuntman gitu? Jadi ketika di shoot kepalanya si artis ini, tapi ketika pas di bagian shoot bodinya, bodinya itu bukan dia. Bisa aja. Kalau misalnya di agreement itu dia nggak mau dilihatkan bagian badannya, ya dia akan minta stuntman, itu nanti akan ada request stuntman. Kalau FTV nggak begitu, nggak ada gitu. FTV enggak. FTV kan paling tukang bakso ketabrak sama siapa jatuh cinta udah gitu doang. Kamu lebih sering FTV apa film? Aku waktu di PH aku pertama setelah aku lulus itu aku di FTV. Apa yang lumayan terkenal? Yang lumayan terkenal Nggak FTV-nya. ada ya? Aduh, FTV kayak gitu-gitu aja nggak sih, Kak? Bayarannya lumayan nggak sih artis-artis FTV itu? Gini, artis itu bayarannya mahal ketika dia main FTV karena cuma satu kali. Tapi ketika Bisa dia bisa main bisa, sinetron, bisa berapa tuh FTV? Yang tahu FTV kamu? kalau misalnya pemain utama bisa di 5 juta, 6 juta. Kecil Satu dong. episode. Itu udah lumayan, Kak. Lah itu syuting berapa hari? 3, 5 juta? 5 juta, 6 juta. Kecil dong. Itu juga udah dinego. Kecil dong. Nggak, aku kira tuh ekspektasi bisa 20-30. Enggak. No, itu film. Artinya per hari cuma berapa dia? Ya 5 juta dibagi 3. Syuting full gitu kan? Kok bisa kaya ya? Nah, mungkin kayak mereka yang dari series atau Kayak sinetron. hidayah gitu kan? Ya kan tuh sering. Dulu gue megang itunya tahu kan lagunya. hampir setiap hari ada terus tuh kan setiap jam 5 sore. Kak, budget talent tuh Nggak gede, jadi kayak nggak gede, Kak. Ferry Irawan. Irawan. Nah kan dia main gituan. Itu dia. Berarti kecil yang mau bayar dia. Bayaran talent tuh kalau misalnya jarang banget Ini ada bayaran yang udah punya nama segitu juga. yang udah punya nama, kalau misalnya deal-dealannya dia dapetnya segitu daripada nggak ada sama sekali. Enggak, gaya hidupnya kok bisa kaya? Gaya hidupnya bisa Iya, wah, malah kalau lihat dari penghasilan kayaknya nggak gede. mungkin punya bisnis lain. Apalagi yang perempuan tuh, kok bisa kaya? Side job bisa jadi nggak? Udah jadi nggak sih artis jual diri? Kamu percaya nggak artis Percaya yang dulu lah. buat naikin atau bisa dipakai di beberapa film itu dia Sama sutradara, sama produser. sama kru yang di atas, sama kru yang di atas tuh maksudnya ya udah bagian yang di lapisan atas deh ya sama bos-bos.
Udah gitu. Itu udah rahasia umum. Sebenarnya itu udah rahasia umum, tapi aku nggak tahu kalau sekarang masih ada terjadi Dulu seperti itu atau itu enggak. era siapa? Takut dia mau nyebut gue. Terkenal deh. Sampai sekarang masih terkenal. Kalau nggak dapat slotnya gitu ya. Iya, Eh, jadi mungkin- jatuhnya kayak Nggak, kalau kayak pramugari deh. Kalau nggak deket sama Pilot, nggak dapat jadwal terbang. Nah gitu ya. Oh. ternyata tuh kayak aku misalnya cerita kayak gitu pas aku tahu dunia film, PH apa segala macam, aku sih cerita sama mama, mam gila ternyata mereka tuh kerja kayak gini-gini di sini begini-gini loh mam gini-gini. Dari dulu deh udah modelannya kayak gitu. Dan itu biasa aja ya. Udah tahu sama tahu ya. Udah jadi tahu sama tahu. Budget FTV itu berapa sih estimasi menurut kamu dengan latar setting talent gitu butuh berapa Master juta? budget ya? Iya. Kayak master budgetnya FTV terakhir tuh aku buat di angka 250 sampai 350 juta. Satu FTV, satu judul. jual ke Stasiun TV. stasiun TV. Request dulu atau kita Nyetok. nyetok dulu? Nyetok dulu. SCTV request nih temanya ini, oke kita buat tentang Enggak. ini enggak. Nyetok. Itu sudah Jadi syuting aja. terus, nanti tinggal dorong. Iya. Ada nggak sih yang nggak dibeli? Ada. Wah, rugi dong. Banyak. Kalau misalnya ngurusin artis ya, lebih enak artis tua apa sekarang sih menurut kamu? Beda-beda nih Kak, ada yang artis senior tapi resenya melebihi artis baru, ada yang artis baru justru yang sopan banget, yang belagu banget. Yang pernah kamu handle sekarang terkenal siapa artis yang secara attitude-nya bagus? Yang attitude-nya bagus, Novia Bahmit. Aduh, nggak kenal lagi aku. Dia penyanyi. Dangdut. Enggak, dia baru bikin lagu sama itu Weird Genius. Orang Arab. Jadi dia kayak orang timur gitu ya. Oh iya, dia di Indonesian Idol. Suaranya bagus banget. Lah, good kenapa attitude. jadi- Kan waktu itu talent digital. Oh iya nih mukanya begini. Dia jadi apa sekarang? Dia fokus di nyanyi sih. Oh dia tuh bagus tuh Bagus attitude-nya. banget. Ramah. Yang belagu siapa? Ih, boleh gue sebut nggak sih? Boleh lah. Aku dengar cerita dari teman-temanku aja yang Kata bukan aku orang. handle ya, kata orang, kata yang pernah jadi asistennya kayak gitu. Tetep Belagu tuh. Tapi kan itu tukang bagi-bagi duit. ya kan bagi. Coba kau jadi karyawan. Kayak temen terkenal dia kayaknya supel gitu. Tapi beda Kak kalau udah kerja. Sempet keluar isunya dia kok yang dia nyuruh pembantu barunya, ya udah kalau mau jadi pembantu baru dites dulu, nyemplung sana ke got, nyemplung sana ke ini gitu. Oh Kalau gitu. nggak salah ya, aku diceritain mama juga, iya deh masa kok ini gitu. Iya, mak Tanya kamu terus kayak orang TV. enggak, Nonton gosip. nonton gosip. Penikmat gosip. Ikatan cinta lah pokoknya. Ikatan cinta. Aldebaran. Aldebaran. Kenapa tuh dia berhenti? Sesuai dengan janjinya dia. Kalau ceritanya udah ngawur dia keluar. Siapa nama Aldebaran? Arya Saloka Itu nggak terkenal ya? dulunya. Dari sini doang terkenal kan dia. Nah, kelas-kelas dia tuh berapa? Iya dia udah mahal banget. Berapa sih? Perkiraan kamu? 2 digit Belasan? per episode, puluhan. Sebelum bisa megang M ya? Udah gitu kan dibayarnya dia kayak orang gajian aja, dibayar 1 bulan. Sekian. Misalnya seriesnya panjang, dibayarnya sebulan tuh 10 episode, 15 episode, 20 episode dia kali aja. Belum endorse, belum built in, bayaran built in. Sekarang kan lagi musim series ya? Kenapa sih sekarang menurut kamu orang itu lari ke series bukan lagi film atau FTV-an? Kan sekarang juga di series kan udah lumayan tuh. Lumayan ya di Reza, WTV. Ya maksudnya talent itu juga yang udah jam terbangnya tinggi-tinggi kan. Dan Tapi- produksi gambarnya juga hampir nyamain Iya, bioskop. kenapa series gitu menurut kamu? Series itu sebenarnya kalau aku nggak salah ya, kalau salah maafin. FTV mini series atau sinetron. Kalau sekarang kan jatuhnya web series. Nah itu bedanya apa? Kalau web series kan udah lebih ke digital aja. Kalau misalnya series yang zaman dulu ya jatuhnya sinetron. Maksudnya digital gimana? Yang tayangnya nggak di TV, di platform digital, Oh. video.com, WeTV, Tapi Netflix. secara kualitasnya kayaknya bagus banget deh. Bagus karena mereka justru lebih niat dan duitnya lebih banyak di Apakah produksinya. itu mengakomodir Korea? Korea kan sekarang Iya. web series ya? Itu aku mau jawab itu. Kenapa Aku sekarang udah orang tahu, pada aku lari udah ke tahu. sana? Kita ngobrol 1 jam kamu di kepala kamu tuh aku bisa tahu. Wow, kayak ada kisi-kisinya gitu di Serius? sini ya. Iya, karena orang kan banyak tertarik sama drakor series. Seriesnya drakor tuh kan kebaca ujungnya di mana. Dia 16 episode ya udah 16 Nah kalau episode sinetron habis. kan semakin demand-nya atau yang nonton banyak semakin bertele-tele kan. Iya. Nah kalau web series dia akan saklek. Saklek. Pokoknya di layangan putus tuh. Satu cerita ini dibikin Udah habis begitu berapa episode? begitu sudah ketahuan segala macam selesai. Selesai. Tapi kalau kayak Kita Cinta Sebenarnya diputar udah lagi, selesai. udah selesai tapi dipanjangin lagi kan. Karena ganti penulis. Itu udah berapa ganti penulis? Terus film ya. Menurut kamu kenapa film itu ada 2, 3 segala macam? Soalnya kayak KKN ya. Mungkin nggak sih KKN akan Ada. ada 2? Ada. Karena dari Kalau dari antusias penonton. enggak, kalau dari simple man-nya kan udah selesai nih. Kan pasti kan dia punya cerita sampai siapa kemarin mati? Bima. Ayo sampai Bima mati. Menurut kamu akan ada kedua nggak? Ada. Kayak Jelangkung deh. Pasti yang keduanya akan dibikin cerita lain lagi. Yang udah nggak sama dengan yang udah peristiwa nggak KKN. sama main story-nya.
Kenapa dibikin beberapa cerita? Mungkin ada di part pertama itu yang ceritanya belum kecerita. Terus ditambah lagi. Uncut apa? Uncut bedanya apa sih? Itu yang ada potongan. Yang nggak ada sensor. Adegannya itu yang ada. Oh, nggak ada sensor. Atau udah gitu ditambah lagi antusias penontonnya nih, jadi mau dibikin yang selanjutnya. Malah jadi nggak seru ya? Biasanya gitu, karena terlalu ceritanya jadi maksain gak sih? Saudara siapa yang pernah kamu kerja sama dia yang lumayan punya nama besar? Mas Arwin. Kenapa sama Mas Arwin? Karena aku ngerjain web seriesnya untuk Shark, untuk Klaklik. Klaklik tuh sama platform model kayak video.com juga, tapi dia di YouTube dan itu punya MNC. Oh. Gitu. Karena sekarang pada larinya ke situ, Kak. Tapi budget pun lebih mahal web series ya? Tergantung, kalau web series tuh banyak nyari itu. Kalau kemarin itu sih siapa? Layang Putus. Reza Haradian mau berapa bayar dia? Anya mau berapa bayar dia? Berarti kan secara budget kan lebih mahal. Secara budget lebih mahal. Itu kan dia punya WeTV yang bekerja sama dengan PH lain jatuhnya kan. Jadi si WeTV itu mau ngebeli film itu dari si salah satu PH-nya, berarti WeTV-nya juga punya duit. Jadi PH-nya itu juga berani flying money. Ya udah, gue talent mahal. Gue mau setnya set mahal. Kamera gue pakai yang bagus. Itu balik lagi dari si investornya ada atau enggak. Serunya apa sih selama kamu kerja di dunia TV begini? Di dunia TV, di dunia persyutingan ya. Serunya kalau dibilang nggak tahu ya, ada adrenalinnya tersendiri aja. Beda-beda ketika aku posisinya jadi produser asisten, production assistant, itu aku harus ngejaga gimana cara. Aku harus ada di dua posisi nih, di kru sama ada di office-nya. Di office-nya itu kan aku ya urusan duit lah. Iya. Aku harus ngejaga, ini master budget lo nih segini, meskipun master budget lo dilebihin 50 juta, it means jadi 350 juta, lo tuh nggak boleh bener-bener harus ngabisin itu. Kamu yang ngatur? Harus ngejaga itu sih. Tapi kalau misalnya di lapangan, senang aja ketemu banyak orang. Waktu nggak ada ya? Maksudnya jamnya nggak bisa kita setting? Kadang sampai tengah malam, subuh juga. Bener. Kayak misalnya nih, yang bisa diatur itu cuman crew call ya. Crew call jam 6, itu harus bener-bener jam 6. Kan katanya gini, yang aku dengar tuh misalnya callingnya tuh jam 4, jam 4 sore, ternyata baru mulai itunya malam. Itu setupnya kok yang lama. Syuting kenapa lama? Setupnya. Talent ini mungkin nggak sih dia langsung produser atau PH untuk Bisa. menawarkan diri dia sebagai talent atau tetap melalui agensi? Bisa perorangan, kayak misalnya kakak sutradara nih, terus aku kenal sama kakak. Gue kemarin main film ini loh, gini. Lo kalau misalnya bikin film, ajak gue dong. Karakter gue kayak gini. Kamu ikut nggak sih kalau casting? Casting aku pernah jadi casting koordinator. Ada nggak sih artis yang totalnya yang marah kalau dia nggak kepilih? Bete doang sih. Kalau misalnya yang dia datang sendiri ya, kalau misalnya datang sama manajemennya kan, udah lo nggak kepilih, yang kepilih ini udah nanti lo dimasukin di film yang lainnya misalnya gitu. Ada yang nenangin, tapi kalau yang sendiri ya ada aja yang bete. Kemarin aku nggak dipanggil, kemarin aku nggak jadi. Aku tuh Gitu. dulu pernah casting iklan. Dia memang betul-betul diminta untuk acting. Nah, aku tuh dapat lagi fitness di Pasar Minggu tuh Tetap Segar, lagi treadmill kan. Nggak tahu nih siapa deh pokoknya, talent gitu lah pokoknya. Serius ini. Talent hunter gitu. Ya gitu. Ini kok cowok ngajakin ngobrol gitu. Aku takut ya. Terus pas di ruang ganti, samperin sama dia lagi. Emang kok kamu gini? Ikut bong-bongan tuh. Tawar di iklan ini aku nggak mau. Akhirnya yang di Samsung itu castingnya aku tuh di Rumah Susun Tebet. Ya emang betul-betul ada. Saya juga begitu tuh nunggunya segala macam dipanggil. Terus kita bilang, oh action katanya. Orang diliatin orang, kamera segala macam. Aku tuh dulu dibayar berapa ya? 3 kotak. Enggak, itu mah. Itu ekstras banget sih. Enggak, bukan. Dibayarnya berapa? 150.000 itu berapa lah pokoknya ya memang. Tapi enggak. Mau coba lagi ke situ enggak? Paris Emelo siapa? Di Sandi Aulia kan dia ketemunya tuh di Blok Emol kan. Berarti benar. Jadi berarti talent scoutingnya tuh nyebar kemana aja. Dia ngelihat orang masuk karakternya, misalnya wajahnya segala macam. Gue di hire kan. Nah, itu mungkin begitu tuh. Bener-bener kayak nemu di pinggir jalan ternyata dia. Iya, jadi kayak itu yang kembarannya Raffi. Ya itu kan ya begitu mungkin. Itu bayaran mahal. Sekarang. Tapi dia baik. Dia baik banget, syuting sama aku tuh dia baik banget. Harga dia minta atau dia punya manajer? Enggak kan dia manajemen. Tapi asli dia baik banget. Mungkin karena balik lagi kali ya didikannya Raffi, didikannya Nagita, pokoknya didikan talent-talent itu tradisi mereka untuk memberi makan kepada semua kru tuh. Jadi si talentnya ngasih makan? Malah talentnya yang nge-treat krunya. Biasanya kan kru yang talent datang disiapin kan, dia mau ordernya apa disiapin. Nah ini kembali ya, ini balik dia yang malah ini yang kebalik dia yang order makanan. Dia yang order makanan.
Kayak bawa tuh gini. Ini mau makan ya? Kak Sisil, aku bawa ini, mau gak? Ngomongnya tuh gitu. Raffi Irfan kan Sering ngasih makanan. Nah, Dan kebanyakan manajemen artis memang seperti itu, lebih ke makanan ya. Waktu saya di casting saya gendut banget loh. sekarang nggak ya? Sekarang kan udah gak di casting. Sekarang gimana? Sekarang aku di perusahaan outsourcing Nah, kan. kenapa bisa? Kenapa bisa mental? Nah. Mungkin emang jalan Tuhan kali ya ke situ ya. Udah bosan di dunia. Nggak bosen, justru kayak pengen balik lagi. Makanya aku tetap freelance sekarang. Ngurusin apa? Syuting digital. Web series ada nggak apa-apa. sih yang udah tayang? Yang udah tayang Hmm. banyak. Sharp buat web seriesnya Sharp, Sido muncul. Oh, sudah muncul itu iklan apa gimana? Jadi Ah. sekarang orang itu mau ngemas iklan menjadi sebuah film. Oh, Soft selling. dibikin konten gitu ya? Soft sellingnya dia. Itu biasanya berapa lama waktu tayangnya? Iya pokoknya gitu deh, jadi panjang deh approval buat sampai ke tayang. Banyak sekarang tuh banyak banget Kak produk-produk yang kayak gitu tuh dibikin web series. Udah dibikinnya apa? Dibikin web series. Barangnya apaan aja nih, barang ini aja. Tinggal bikin skripnya gimana? Bikin skripnya, gimana? gimana caranya tuh se-soft selling mungkin. Kadang Kan. ada yang tetap minta hard sellingnya ya. Kayak, iya nih aku minum ini enak banget ya. Ada aja yang kayak gitu. Beda sama built-in yang ada di film-film Korea. Di film-film Korea tuh built-innya smooth, bener-bener kayak, ih capek ya, nih tuh udah ini, oh iya enak nih, klik udah selesai. Ada dia misalnya- outsourcing mana? Aku Motonya apa? nggak Ada. punya moto deh kayaknya. Beda sama suara ya. Kalau Haswara motonya apa? Tempat terbaik bekerja sama. Ih mukanya mau nawarin gue kerja ya. Di itu apa sih bisnisnya? Basis outsourcingnya kita memang mengedepankan gitu. Apa tuh? Facility services Kak. Oh, kalau kami kan di Aswara itu ada BPO, tau nggak BPO? Apa tuh? Business Process Outsourcing. Ada payroll service, ada headhunter, ada yang full outsourcing. Kliennya udah banyak ya Udah banyak Haswara? lumayan. Ada berapa? 18-an. Ada 18 an. 18, 19 lah. Manpowernya juga udah banyak Kak. Ratusan lah baru. Di mana aja kantornya? Di Aswara ada di Bandung, di daerah Otista. Oh di Bandung. Kalau di Surabaya tuh ada di Ruko Kelampis Surabaya. Jadi kalau Aswara tuh lebih sales sama middle up lah. Headhunter ya. Kalau misalnya operator segala macam enggak. Berarti lebih fokusnya ke yang skill ya, jarang yang unskill ya. Ya, yang skill bukan yang unskill. Di Aswara tuh saya tuh nggak mau fight di fee ya. Kita tuh yang kita jualan tuh bukan jualan harga, tapi jualan kualitas. Ya dari ngapain misalnya kasih fee kecil-kecil tapi kita kerjanya setengah hati gitu Iya. ya, karena ini kecil lah udahlah gitu. Tapi kita jual kualitas. Ya fee-nya kita sudah punya standar berapa, tapi kita komitmen gitu. Gitu sih. Iya sih, itu sih yang susah ya. Makasih nih kan gara-gara kamu jadi keinget. Jadi keinget how to soft Kasih selling. airnya dua botol. Ada galon aja nggak? Ada minyak goreng mau nggak? Iya tadi juga udah ditawarin. Mau. Iya. Kalian nggak ada bahas produk lain, beras atau apa gitu? Belum. Gitu. Kenapa minyak goreng? Karena Aswara tuh memahami apa yang dibutuhkan oleh Oh, orang-orang. oleh orang-orang. Sama seperti yang Iya. apa yang sudah disajikan Iya, kepada klien-klien Haswara ya. Jadi kita tuh selalu tahu. Jadi sebelum klien itu mikir kita udah tahu mereka butuh apa. Makanya tadi kakak bisa baca apa yang mau aku jawab ya. Nah, Wah gila keren banget Haswara. iya, udah biasa, udah banyak orang ngomong. Oke, teman, ngobrol sama kamu Sil. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi teman-teman suara, kawan-kawan Amin. suara ya. Semoga kamu sukses berkarirnya. Jangan juga kepikiran, kamu jangan membandingkan antara pesan kamu sama suara. Takutnya kamu bandingin lagi. Karena fokusnya kan juga udah beda. Jadi aku nggak kepikiran banget. Kepikiran lebih kayak ada lowongan nggak? Nah itu dia, khawatirnya begitu. Kamu Malah takutnya ke kamu situ jadi ya? kepikiran begitu. Iya, bener. Jauh lah ya, servis kita beda. Kita juga Kan kualitasnya lebih beda. tinggi. Bagus Iya. mana Jo? Bagus Haswara. Ya oke. Oke, thank you. Ciao. Assalamualaikum. Bye.